Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam kehidupan sehari-hari, orang beranggapan bahwa literasi itu hanya membaca. Ternyata literasi itu ada ragam. Tidak hanya baca tulis, tetapi juga ada numerasi, ada sains, ada finansial, dan ada budaya serta kewargaan. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak nih. Kita refleksi diri ya. Ada sebuah kalimat arif yang pantas kita renungkan, kapan perlu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di dunia ini penuh dengan orang-orang yang baik. Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Kita tidak perlu dituntut untuk mencari. Karena apa? Karena ada kesempatannya kita yang menjadi orang yang terbaik itu. Dalam kamus, secara leksikal, fiksi adalah buku rekaan. Buku yang berisi rekaan. Isi dalam buku fiksi berupa imajinasi, daya hayal si penulis atas pengarang. Jadi, jangan tanyakan kebenarannya dan tidak perlu mencari kebenarannya, karena itu hanya rekaan. Yang kedua, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kenyataan ataupun ilmu pengetahuan. Nah, isi buku non-fiksi beraneka macam, mulai dari kesehatan, politik, sosial, budaya, ilmu pasti, dan alam semesta. Semuanya bisa. Apapun yang kita pikirkan dan menjadi fakta dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi non-fiksi. Fiksi menggunakan bahasa konotatif dan figuratif. Artinya apa? Akan bagus, akan bernilai, akan tinggi nilainya ketika dia menggunakan kata konotasi, makna kias. Ada makna lain daripada kata-kata yang muncul. Itu muncul dari gaya bahasa, majaz, atau perumpamaan. Yang kedua, berdasarkan imajinasi pengarang. Jadi, daya hayal, daya rekaan si pengarang. Dia akan menjadi nyata ketika sudah dalam bentuk karya. Tapi kalau dalam bentuk lain, dia masih imajinasi. Dan yang ketiga adalah berdasarkan imajinasi, rekaan, dan hayalan. Sedangkan untuk non-fiksi, dia berisi informasi atau ilmu pengetahuan. Semua orang sama menerjemahkan informasi yang sama. Beda dengan fiksi. Fiksi bisa multi-interpretasi. Yang kedua, berdasarkan penelitian atau pengamatan. Diteliti, dia masuk akal, masuk logika. Ada teorinya. Yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang lugas. Bahasanya tidak ambigu, tidak konotatif dan figuratif. Kenapa? Nanti orang akan bingung kalau maknanya ada makna kias. Maknanya adalah makna lugas. Apa yang tertulis itu yang dibaca, itu maknanya. Karena dia fiksi, dikarang ya. Karena dia dikarang oleh si pengarang. Contohnya adalah novel, romans, cerpen, drama, puisi, dongeng, dan lain-lain. Sementara untuk non-fiksi, ya buku-buku yang tidak rekaan. Dia berdasarkan kajian keilmuan atau pengalaman. Namanya bukan pengarang, tapi adalah penulis. Misalnya esai, atau artikel, biografi, katalog yang ada di perpustakaan, tutorial.
buku pintar, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain. Secara umum ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang intrinsik unsur yang ada di dalam karya itu. Pertama, tema, sesuatu yang dibicarakan. Latar, tempat, bisa waktu dan suasana. Penokohan, ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis. Sudut pandang, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Alur maju, alur mundur, maju mundur, atau campuran. Amanat, pesan apa yang disampaikan si penulis kepada pembaca, itu yang ada karya. Sementara dia ada di luar karya, namanya unsur ekstrinsik. Apa saja? Bahasa. Bahasa apa yang digunakan? Apalagi latar belakang pengarang. Bisa jadi temanya itu sama. Saya menulis tema percintaan, si B menulis tema percintaan juga. Sama orangnya, sama tokohnya, tapi karena latar pengarangnya berbeda, bisa saja ceritanya akan berbeda. Terus nilai-nilai. Nilai-nilai ini yang mempengaruhi karya seseorang. Bisa saja Namaku Hiroku, contoh novel dari N. Hadini. Dia menceritakan bagaimana nilai-nilai yang berkembang di tanah air dengan yang ada di luar ketika dia pergi. Nilai baik di Jepang, nilai baik di Amerika, nilai baik di Indonesia, itu nilai-nilai. Dia biasanya dimulai dari kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup, dan simpulan. Biasanya seperti itu. Dia tidak ada tokoh, dia tidak ada alur, yang dari unsur intrinsik tidak ada. Tapi di belakang misalnya ada glosarium, kumpulan dan buku-buku yang menjadi literaturnya dalam bentuk daftar pustaka. Terakhir, indeks. Misalnya buku-buku non-fiksi formatnya seperti ini, unsur-unsurnya seperti ini. Bantuan kata tanya. Bagaimana caranya? 5W 1H. Apa? Objeknya. Objek apa yang kedua di mana? Tempatnya, waktunya, tahunnya. Kapan? Kapan berlangsung? Pagi, siang, malam. Bisa saja peristiwa. Terus siapa saja yang terlibat di situ? Ada berapa? Ya, ini tokoh dan penokohan. Karakternya akan berbeda-beda. Akan ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Mengapa peristiwa itu bergulir dan terjadi? Nah, ini proses. Dan bagaimana proses itu berlangsung dan berakhir? Bagaimana? Itu untuk menemukan informasi penting dalam buku fiksi. Biasanya setelah membaca buku non-fiksi dengan saksama, baca scanning, membaca keseluruhan, kita catat ada beberapa poin-poin penting. Nah, nanti poin-poin penting ini akan melahirkan data, informasi yang penting dalam buku non-fiksi. Jadi akan muncul lagi beberapa informasi penting lainnya. Itu bisa dibuktikan dengan fakta. Kenapa? Karena dia bukan rekaan. Terus buku non-fiksi yang dibaca berdasarkan pokok isi buku yang ditemukan. Jadi kita akan menemukan informasi dalam buku non-fiksi ya seperti itu. Jangan tanya tokoh ya. Secara umum, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi, namanya ringkasan. Tapi kalau kita tukikan ke dalam bentuk fiksi, namanya bukan ringkasan lagi, tapi adalah sinopsis. Ketika orang menyebut sinopsis, itu sudah pasti fiksi, tidak mungkin non-fiksi. Sementara untuk non-fiksi, sebutannya adalah iktisar. Kalau orang menyatakan, tolong buat iktisar buku ini sudah pasti non-fiksi. Begitu logikanya. Dua-duanya, baik itu sinopsis maupun iktisar, adalah ringkasan. Ngerti ya?
Ketika kita membuat sinopsis buku fiksi, tentu saja kita membaca secara keseluruhan ya, scanning, bukan skimming ya, scanning, yaitu membaca keseluruhan sampai Anda betul-betul memahami apa yang Anda baca. Nah, baru setelah itu mencatat bagian-bagian penting dalam pengisahan dan cerita fiksinya itu. Dan terakhir, baru kita menyusun bagian-bagian penting dalam cerita fiksi menjadi sebuah paragraf sinopsis. Kalau non-fiksi, kita membacanya dengan cermat dan teliti. Kemudian, kita menemukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf. Dia bisa terpisah. Paragraf ini sudah final. Beda dengan fiksi, ini ada dialog, ada kejadian, belum tentu itu yang dalam bentuk kesimpulan. Tapi, dalam bentuk non-fiksi, dia sudah final dalam satu paragraf, karena dalam bentuk pokok pikiran. Nah, setelah itu, baru kita menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi seri bacaan. Ada beberapa ide-ide pokok, kita sarikan lagi. Dan terakhir, menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi paragraf yang padu dan layak sebagai ikhtisar bacaan. Jadi, dalam bentuk non-fiksi, jangan kita mengarang, tapi kita mensarikan yang ada. Terus, apalagi? Jangan ada juga yang tidak padu. Apa itu tidak padu? Tidak berkaitan. Padu itu ya saling selaras dia semuanya. Resensi. Nanti kalian akan coba meresensi ya. Saya pernah meresensi. Saya awalnya tidak mengerti apa itu resensi. Tapi ketika ada teman saya meresensi sebuah buku, saya lihat, oh, ini namanya resensi ya. Caranya bagaimana? Teman saya bilang, yaudah, tiru aja format yang ada di tulisan itu. Oh, begini. Saya sudah menyimpulkan, sudah mengambil beberapa pokok pikiran, terus saya coba juga untuk menirukan apa yang dilakukan oleh teman saya itu. Dimuat di surat kabar. Setelah dimuat di surat kabar, saya clipping. Saya kirim ke penerbit. Ternyata penerbit memberi saya buku baru atas resensi yang saya buat. Saya dapat buku baru, bagus, dan gratis. Kalian juga bisa lakukan itu. Secara leksikal, resensi berasal dari bahasa Latin revider atau recensor, yang berarti melihat kembali, menimbang atau menilai. Berat ringannya, kita nilai, kita timbang ya. Menulis resensi berarti memberi penilaian pada karya atau buku berdasarkan catatan tertentu. Tujuannya memberikan penilaian, mengungkap kembali isi buku, membahas, dan mengkritik buku. Saya kalau ingin membeli buku, saya biasanya membaca resensi dulu. Layak nggak buku ini saya beli? Kalau layak, wah ini bagus nih. Ini rugi kalau tidak membelinya. Sebelum kita membeli, kita baca resensi dulu. Apa yang ada di resensi itu? Mari kita lihat strukturnya. Nah, buku memang ada judulnya, tetapi resensi dia jika membuat judul baru berdasarkan buku yang ada. Misalnya judul bukunya adalah Aku Malu Jadi Orang Indonesia. Anda jangan tulis lagi judul itu. Itu sudah final dalam bentuk buku. Kita harus mencari dalam bentuk judul resensi. Misalnya, Aku Tidak Malu Menjadi Orang Indonesia. Boleh? Boleh. Karena kita yang akan menimbang buku itu. Apa yang harus ada di judul? Menggambarkan isi resensi. Tulis dengan singkat dan jelas. Singkat di sini bukan hanya pendek, tapi tidak bertele-tele. Dan harus menarik. Singkat, jelas, dan menarik. Supaya menimbulkan minat baca si pembaca. Kemudian, apalagi yang struktur berikutnya? Data buku. Data buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, tebal buku, ber-ISBN atau belum, harga buku, dan sebagainya. Nah, setelah itu, baru kita munculkan pendahuluan.
Apa yang harus ada di pendahuluan? Yang harus ada itu, kita memaparkan perihal umum yang berkaitan dengan buku si pengarang. Wajahnya buku itu seperti apa? Ketika orang melihat pendahuluan, orang akan melihat wajah yang akan ditampilkan di buku itu seperti apa. Nah, sama dengan melihat orang kan. Kan kita lihat wajah dulu, baru yang lain-lain. Wajahnya bagus, nanti yang lain akan mengikut. Wajahnya tidak bagus, biasanya yang lain juga tidak akan menarik. Terus tubuh resensi, isi dari resensi apa? Yaitu biasanya ada sinopsisnya kalau dia fiksi. Terus apalagi yang lain? Kelebihan, apalagi kekurangan. Berkutat di situ saja lah. Kita mencari mana kelebihannya, mana kekurangannya. Itu di tubuh. Dan di penutup adalah berisi simpulan kelayakan buku, kualitas buku yang diresensi. Layak nggak bukunya dibeli? Kualitasnya bagaimana? Secara isi bagaimana? Simpulan sebaiknya disertai dengan alasan-alasan yang logis. Dan terakhir biasanya menyarankan buku ini baik untuk siapa? Untuk pelajar, untuk guru, untuk ibu rumah tangga, pebisnis, politikus, olahragawan, dan sebagainya. Itulah yang harus ada di resensi. Nah, langkah-langkah ini ya strategi kita. Ada banyak strategi sebetulnya, beda orang beda. Tapi setidaknya ini akan menuntut Anda bagaimana bisa meresensi buku dengan baik. Pertama sekali, wajib membaca. Jangan hanya sekali, 2 kali, tapi berkali-kali, 10 kali. Sampai kita memahami seluruhnya, baik di dalam maupun di luar dari isi itu. Kemudian jangan lupa mencatat pokok-pokok isi buku. Untuk apa? Agar kita tahu bahwa poin-poin pentingnya di situ. Terus jangan lupa juga mencari latar belakang penulis atau informasi sesuai dengan isi buku. Sebanyak mungkin kita mendapatkan informasinya itu akan lebih bagus. Kenapa? Itu biasanya terkait dengan bagaimana dia mengarang, bagaimana dia menulis. Setelah itu apa? Membuat judul resensi. Nah, itu tadi kan sudah kita singgung, judul resensi itu kita yang membuat agar singkat, jelas, dan menarik. Tentu saja menggambarkan isi keseluruhan dari buku. Apalagi menuliskan identitas buku yang diresensi, ya, data buku tadi ya. Nah, formatnya sesuaikan dengan media yang akan kita kirim. Terus apalagi membuat pendahuluan yang menarik sebelum masuk isi. Wajahnya kan harus menarik, harus dihias dulu, didandani dulu, di make up. Agar apa? Agar orang tertarik membaca dan melanjutkan membaca. Kalau menit pertama orang sudah nggak menarik, yakinlah menit kedua akan ditinggalkan. Ketika menit pertama menarik, orang akan mau melanjutkan kepada menit kedua, sampai menit ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu gara-gara apa? Gara-gara kita berhasil menampilkan wajah pendahuluan yang menarik. Terus, tentu saja dengan menulis sinopsis dan penilaian buku. Timbanglah buku itu baik buruknya, kelebihan kekurangannya, apa? Dari sisi penerbitan, dari sisi konten isi, dari sisi jangkauan masa depannya, dari sisi harga, dan segala macam. Kaji. Baru kita menyimpulkan kelayakan buku pada bagian penutup. Layak nggak buku ini dibaca atau tidak? Atau layak bagi siapa? Bagi orang dewasa tidak layak, tapi bagi orang remaja layak. Sebutkan. Dan yang terakhir, jangan lupa menyunting resensi yang sudah dibuat. Kenapa? Siapa tahu ada typo atau salah ketik, salah tulis, salah konsep, salah diksi. Kamu maksudnya peduli, tapi kamu tulis tidak acuh. Nah, diksinya salah. Karena acuh itu artinya peduli. Sementara kamu menambahkan kata tidak acuh. Kacau kan? Itu fungsinya di penyuntingan resensi. Jadi deh resensinya. Ingin buku baru, bagus, gratis? Yuk meresensi. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Dadah.